Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Algian, Firsta, Arya, dan Sadam. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Membangun Sistem Bisnis Intelijensi untuk Analisis Penyewaan Film pada Database DVD Rental menggunakan ETL Pentaho, Data Warehouse, dan Visualisasi Tableau. Untuk pokok pembahasan ada pendahuluan, bab satu, bab 2 metodologi project, bab 3 implementasi dan hasil, bab 4 penutup. Untuk latar belakang sendiri, seiring berkembangnya teknologi informasi, volume data operasional di perusahaan semakin besar. Data yang besar ini tentu tidak bisa lagi dianalisis secara manual. Dibutuhkan sistem bisnis intelijensi yang dapat mengolah data dari proses ekstraksi, transformasi, hingga visualisasi sehingga hasilnya bisa mendukung mengambil keputusan bisnis. Pada proyek ini, kami menggunakan dataset DVD rental yaitu database relasional yang berisi transaksi penyewaan DVD lengkap dengan data pelanggan staf, film, pembayaran, dan inventory. Tujuan proyek ini adalah yang pertama melakukan proses ETL dari database DVD rental menggunakan Pentaho. Yang kedua mendesain dan membangun data warehouse berbasis star schema. Yang ketiga mengembangkan data mart untuk analisis penyewaan. Yang yang keempat membangun dashboard Tableau untuk memberikan insight insight bisnis. Untuk manfaatnya, yang pertama memberikan informasi analitis terkait pola penyewaan film. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, menjadi contoh implementasi BI end-to-end dari sumber data hingga visualisasi. Untuk lingkup project sendiri, data bersumber dari DVD rental ETL dilakukan dengan Pentaho, terus menyimpan penggunaan PostgreSQL, dan visualisasi dengan Tableau. Fokus analisis ada pada transaksi penyewaan, performa film, toko, pelanggan, dan staff. Untuk next selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk deskripsi database, sini database dan DVD rental merupakan sebuah sistem basis data relasional yang dirancang untuk memodelkan proses bisnis penyewaan DVD pada lingkungan multi cabang. Di dalamnya terdapat beberapa kelompok tabel yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Hubungan antar tabel dirancang menggunakan primary key dan foreign key untuk memastikan setiap proses, mulai dari pencatatan pelanggan hingga pembayaran terintegrasi secara sistematis dan bebas dari anomali. Kemudian terdapat tiga kelompok tabel utama. Untuk yang pertama, sini ada tabel master yang mengandung data referensial yang menjadi landasan bagi seluruh proses bisnis. Data pada kelompok ini relatif stabil dan tidak berubah dalam frekuensi tinggi. Di sini ada berisikan customer, film, staff, store, address, city, dan juga country. Yang kedua ada tabel transaksi. Di tabel ini mencatat seluruh aktivitas yang terjadi dalam siklus penyewaan. Data bersifat dinamis dan terus bertambah seiring operasi bisnis berjalan. Di sini ada rental yang mencatat waktu penyewaan dan pengembalian film. Kemudian payment di sini merekam informasi pembayaran yang terkait dengan transaksi penyewaan. Kemudian inventory memetakan ketersediaan film di masing-masing cabang toko. Kemudian yang ketiga, tabel relasi. Tabel relasi di sini menyediakan atribut tambahan yang memperkaya data master, terutama terkait perincian film. Sini ada film aktor.
menghubungkan film dengan aktor yang membintangi. Kemudian ada film kategori yang menautkan film dengan genre atau kategori tertentu. Kemudian ada language yang menentukan bahasa yang digunakan dalam film. Kemudian di sini ada input database ke PostgreSQL. Yang pertama, sini tahap awal dalam pembangunan sistem BI atau Business Intelligence adalah menyiapkan database ya ke dalam lingkungan PostgreSQL. Yang pertama di sini pembuatan database baru bernama DVD Rental. Pada di Beaver di sini dibuat sebuah database baru bernama DVD Rental melalui menu Create Database. Kemudian yang kedua di sini kita melakukan restore file DVD rental.tar ke PostgreSQL melalui di Beaver. Pemulihan data ini dilakukan menggunakan menu Tools Restore yang mengeksekusi pg_restore secara otomatis. Di sini proses ini membuat seluruh tabel, struktur relasi foreign key, sequence dan indeks serta semua data operasional. Hasil proses ini adalah lingkungan OLTP yang sepenuhnya identik dengan data sumber. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi keberhasilan restore. Ini ada beberapa hal yang dicek, yaitu yang pertama keberadaan seluruh tabel, kemudian jumlah record, konsistensi struktur relasi, dan juga kelengkapan foreign key. Next. Kemudian selanjutnya pembuatan skema tambahan. Ini sudah eh, ada beberapa skema. Ya, di sini ada staging yang menampung data hasil ekstraksi sebelum transformasi. Kemudian yang kedua ada data warehouse yang menyimpan tabel dimensi dan fakta hasil pemodelan analitis. Kemudian ada data mart, membuat data agregat yang akan digunakan untuk visualisasi di Tableau. Selanjutnya, sini melakukan konfigurasi koneksi ke Pentaho Data Integration. Untuk menghubungkan Pentaho dengan PostgreSQL, dibuat koneksi baru dengan mengisi beberapa hal di bawah ini ya, hostname, port, database name, username, dan juga password. Koneksi ini merupakan komponen dasar yang digunakan pada seluruh job dan transformasi ETL. Pada tahap ini, database DVD rental telah siap digunakan sebagai sumber ETL dengan struktur lengkap, relasi konsisten, dan lingkungan kerja yang terorganisir. Tahap ini menjadi fondasi seluruh pipeline BI berikutnya. Selanjutnya, pembuatan staging area. Staging area di sini digunakan sebagai lapisan perantara untuk menampung data mentah hasil ekstraksi dari sistem sumber sebelum dipindahkan ke data warehouse. Untuk di sini yang pertama main job. Ini main job ini disusun menggunakan beberapa komponen utama di Pentaho, yaitu start, pemicu jalur ETL. Ini berfungsi untuk menjalankan seluruh alur kerja tanpa memerlukan masukan eksternal. Kemudian yang kedua, pemanggilan transformasi tf underscore list underscore table dot ktr. Ini dijalankan sebagai langkah pertama untuk mengambil daftar seluruh tabel yang terdapat pada skema OLTP, kemudian mengambil daftar tabel yang sudah pernah masuk ke staging, kemudian melakukan merge, sorting, dan filtering untuk mengidentifikasi tabel mana yang belum pernah atau perlu diperbarui di staging. Transformasi ini menghasilkan output berupa list tabel yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ini ada
copy rows and result. Yang keempat, eksekusi per tabel, ya, memanggil job underscore execute underscore data dot kjp. Dengan desain ini, sistem mampu menangani jumlah tabel berapapun tanpa perubahan desain. Kemudian mengurangi beban manual dan juga meningkatkan fleksibilitas proses ETL. Kemudian yang terakhir ini komponen sukses, ditutup dengan komponen sukses, ya, yang menjadi indikator bahwa seluruh tabel telah diproses tanpa error. Kemudian B, di sini job execute data. Ini bertugas mengeksekusi ETL untuk setiap tabel secara individual. Isi job ini meliputi yang pertama, transformasi underscore TF underscore read underscore data. Ini untuk membaca dari tabel OLTP berdasarkan nama tabel yang diterima. Dan yang kedua, komponen target underscore record dan date. Ini melakukan pengecekan logis seperti keberadaan tabel sumber dan validitas jumlah record. Kemudian ada komponen underscore logical. Kemudian ada transformasi TF log table masuk. Ini mencatat keberhasilan pemuatan data, ya, ke dalam tabel log. Kemudian yang terakhir, sukses, untuk menandakan bahwa proses ETL per tabel selesai dan valid. Kemudian yang C, ini transformasi TF underscore list underscore table. Transformasi ini bertugas menentukan tabel mana yang perlu dimuat ke staging. Tahapannya meliputi ada 8 tahap di sini. Yang pertama, pengambilan daftar tabel dari OLTP. Yang kedua, pengambilan daftar tabel yang sudah masuk staging. Yang ketiga, sorting kedua daftar untuk memastikan pencocokan yang akurat. Yang keempat, merge join. Ini left outer join untuk menemukan tabel baru. Yang kelima, filter rows untuk menemukan tabel yang belum pernah diproses. Kemudian, penambahan timestamp proses. Yang ketujuh, pengambilan nama tabel. Kemudian yang terakhir, nomor 8, pengiriman daftar tabel ke main job. Kemudian yang D di sini transformasi TF log underscore table underscore masuk. Transformasi ini menyimpan catatan log berupa nama tabel, waktu proses, jumlah record, status pemuatan. Data log disimpan ke tabel khusus pada skema staging sebagai referensi bagi proses ETL selanjutnya. Nah, ini datanya. Kemudian yang E, transformasi TF underscore read underscore data. Transformasi ini menangani proses ekstraksi dan pemuatan data dengan langkah membaca tabel sumber berdasarkan nama variabel, mengirim data ke state output, memastikan tahap ekstraksi tetap konsisten meskipun tabel-tabel berbeda-beda, memfasilitasi pemrosesan multi tabel tanpa pembuatan transformasi baru. Ya, kemudian desain data warehouse, ya, yang di sini yang pertama ada dimensi customer. Ini transformasi utama ini meliputi eh, penggabungan nama depan dan nama belakang menjadi full name, kemudian pembersihan data email dan penanganan nilai nol, penambahan mekanisme SCD atau slowly changing dimension, kemudian pembuatan surrogate key. Yang di sini berisikan lihat di sini. Kemudian yang kedua ada dimensi staff. Ini digunakan untuk menganalisis performa pegawai. Transformasi ini mencangkup penggabungan nama staff, integrasi hubungan staff dan store, penambahan surrogate key staff SK, penambahan atribut atau kebutuhan analitik operasional. Kemudian yang tiga, dimensi film. Dimensi ini memuat informasi detail tentang film, termasuk deskripsi, kategori, rating, dan biaya sewa. Data ini diperoleh dari gabungan tabel film, film kategori dan language sehingga menghasilkan set atribut yang komprehensif. Dan yang keempat ada dimensi store.
Ya, ini berisikan seperti alamat lengkap, distrik, city and country, country, nama manajer tub, metadata versi SCD. Kemudian yang kelima ada dimensi waktu. Dimensi waktu ini merupakan bagian fundamental dalam analisis BI karena hampir semua pengukuran pengukuran membutuhkan konteks tanggal ya. Ini tabel faktanya. Tabel fakta ini adalah pusat dari star skema dan memuat data transaksional yang telah diperkaya melalui proses transformasi. Fakta utama yang disimpan dalam tabel sini meliputi total pembayaran, waktu penyewaan dan pengembalian, durasi penyewaan, foreign key dari seluruh dimensi, surrogate key transaksi. Kemudian di sini gambaran umum metodologi. Ya, pembangunan data mart mengikuti urutan kerja yang sistematis agar hasil akhir memenuhi kebutuhan analitik. Langkah-langkah utamanya yang meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan analitik, kemudian yang kedua, perancangan model data, yang ketiga, perancangan dan implementasi ETL, yang keempat, pembangunan struktur staging, dimensi, dan fakta, yang kelima, validasi dan pengujian. Kemudian yang B, sini perancangan model dimensional atau star schema. Yang pertama, fact table, fact rental. Sini yang pertama berisikan transaksi penyewaan dengan measures seperti jumlah pembayaran, durasi sewa, dan juga jumlah transaksi. Kemudian yang B, foreign key yang terhubung ke dimensi. Ini ada 7 ya. Customer key, staff key, film key, store key, inventory key, rental date key, dan juga return date key. Kemudian yang kedua ada dimension tables. Dimensi yang digunakan dirancang untuk memberikan konteks penuh terhadap setiap baris fakta. Yang pertama, tim customer, history dan atribut demografis pelanggan. Kemudian tim staff, identitas dan atribut staff yang melayani transaksi. Dan film, metadata film seperti judul, kategori, rating, durasi, dan juga tarif. Kemudian ada tim store yang berisi informasi lokasi cabang dan manajemen. Kemudian di inventory, identitas salinan fisik film atau inventory item. Kemudian dim date, dimensi waktu untuk menganalisis seri waktu. Setiap dimensi menggunakan surrogate key untuk mengatasi perubahan historis dan meningkatkan konsistensi relasi pada fact table. Dan yang C di sini perancangan ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Alur logis utamanya meliputi ini yang pertama input data rental. Ini membaca tabel rental dari staging. Dan yang kedua lookup dim inventory, mencari inventory key dan film key terkait. Kemudian yang ketiga lookup dim customer. Ini peta customer underscore ID, customer underscore key beserta atribut demografis. Kemudian yang keempat lookup dim staff, peta staff ke staff key. Kemudian lookup dim film, verifikasi dan sinkronasi atribut film. Lookup dim store, tentukan store underscore key dari inventory atau buku. Ini yang ketujuh Steam lookup, payment, gabungkan atau agregasikan payment per rental atau jumlah dan total. Yang ke-8, select values, pilih kolom yang diperlukan dan lakukan tindakan normalization. Yang 9, table output, ini memuat hasil akhir ke table data mart. Kemudian yang 10, output verifikasi. Ini untuk melakukan export sampel atau CSV untuk pengecekan audit. Kemudian D, tahap ekstrak. Ini proses ekstraksi mengambil data dari tabel sumber berikut. Yang pertama, rental, customer, staff, film, store, inventory, dan juga payment.
Ekstraksi ini dilakukan melalui step table input pada PDI dan hasilnya disimpan ke tabel staging yang terpisah per entitas. Kemudian tahap transform, ini adalah inti pembersihan, mapping, dan juga enrichment. Yang pertama ada lookup inventory, kemudian lookup customer, lookup staff, lookup film, lookup store, stream lookup payment, select values atau greens, kemudian terakhir derived columns and business rules. Kemudian pembuatan dashboard pada Tableau ya. Yang pertama ini melakukan persiapan data. Tahap awal pembuatan dashboard adalah menghubungkan file data mart DVD rental ke Tableau sebagai sumber data utama. Ini kemudian ini gambar data source pada Tableau. Kemudian setelah struktur data tervalidasi, proses dilanjutkan dengan pembuatan worksheet sesuai kebutuhan analisis. Pada tahap ini, beberapa calculated fields dibuat untuk mendukung perhitungan analitik. Antara lain seperti di bawah, ada 7, performance score, rating name, rental status, transactional count, repeat customer, store country, dan juga store filter parameter. Baik, sini yang pertama, calculated field atau transactional count ini digunakan untuk menghitung jumlah transaksi penyewaan pada setiap kategori genre. Kemudian yang kedua ada performance score. Ini untuk menghitung skor performa staff berdasarkan jumlah transaksi yang berhasil mereka layani. Kemudian yang ketiga ada store country. Ini mengubah store ID menjadi nama negara karena field negara tidak tersedia langsung di fact table. Selanjutnya ini yang keempat calculated field, repeat customer. Ini untuk mengelompokkan pelanggan menjadi pelanggan baru dan pelanggan berulang. Yang kelima, rental status, menentukan apakah transaksi dikembalikan tepat waktu, terlambat, atau belum dikembalikan. Dan yang keenam, rating name, mengubah kode rating film menjadi nama rating yang lebih deskriptif. Dan yang ketujuh, score filter parameter. Ini parameter yang memungkinkan pengguna memilih store secara dinamis. Baik, selanjutnya yaitu penampilan dashboard pertama, yaitu business overview, yang dimana dashboard ini menampilkan gambaran umum mengenai kinerja operasional DVD rental. Visualisasi ini dirancang untuk membantu manajemen memahami performa penyewaan film, perilaku pelanggan, performa staf, dan kontribusi pendapatan berdasarkan lokasi geografis. Seperti pada gambar di layar, bahwa terdapat insight utama yang ditampilkan, yaitu yang pertama terdapat rental trends atau tren penyewaan bulanan. Salah satunya insight utamanya yaitu mengetahui adanya pola musiman. Kemudian terdapat KPI cards, yaitu di total rental dan total revenue, yang dimana insight-nya itu salah satunya yaitu memberikan ringkasan performa bisnis dalam satu tampilan. Kemudian terdapat on time, late time, dan not returns seperti pada layar. Kemudian terdapat top customer atau pelanggan bernilai tertinggi sampai yang terendah. Kemudian terdapat staff performance by store. Di situ menampilkan grafik yang menunjukkan jumlah transaksi yang diproses oleh masing-masing staff. Kemudian terdapat revenue by store country yang berupa map chart, yang dimana map chart tersebut menampilkan distribusi pendapatan berdasarkan lokasi store.
Sebelum memasuki ke dashboard kedua, dari dashboard yang tadi, yang pertama yaitu menjawab kebutuhan bisnis, yaitu salah satunya menyajikan performa operasional secara real-time dan terstruktur. Kemudian di dashboard yang kedua ini berfokus pada analisis mendalam terkait perilaku pelanggan terhadap film dan kategori film. Seperti yang di layar, terdapat insight utama yang ditampilkan yaitu genre by amount, yang gambarnya tree map. Kemudian ada top repeat trend films, di situ bisa dilihat. Kemudian terdapat film popularity by rating, menunjukkan frekuensi penyewaan berdasarkan rating seperti G, PG, dan seterusnya. Kemudian terdapat rental by kategori, yang di situ gambarnya donut card, menunjukkan distribusi penyewaan berdasarkan kategori film. Kemudian ada top film, gambarnya itu bar chart, yang dimana menampilkan film yang paling sering disewa. Nah, dari dashboard kedua ini juga menjawab mengenai kebutuhan bisnis, yaitu salah satunya membantu memahami what customer want, apa yang ingin dimau oleh customernya melalui analisis genre, rating, dan kategori film. Kemudian dari kedua dashboard tersebut memiliki dampak dan relevansi, yaitu yang pertama dikarenakan memberikan interpretasi data yang cepat dan akurat. Kemudian mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan dan mengungkap perilaku pelanggan. Kemudian next, di tahap akhir ini yaitu terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan proyek yang telah kami lakukan yaitu memenuhi tujuan pembangunan sistem BI yang mampu mengubah data operasional menjadi informasi bernilai tambah. Sistem yang terbentuk dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan analitik lanjutan di masa depan. Adapun sarannya dari kami, yang pertama yaitu peningkatan pada proses ETL, kemudian pengayaan struktur data warehouse, kemudian penguatan analisis pada dashboard, dan aspek penggunaan dashboard. Terdapat saran yang telah kami berikan, akan tetapi secara umum pengembangan proyek ini dapat dilakukan secara bertahap seiring bertambahnya kebutuhan bisnis dan meningkatnya pemahaman tim terhadap data warehouse, ETL, dan visualisasi analitik. Sistem BI DVD rental yang telah dibangun saat ini sudah sangat solid untuk menjadi pijakan awal menuju transformasi digital berbasis data yang lebih matang. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.